Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani Hamzah. Saya akan mempresentasikan tentang analisis arsitektur perkotaan berdasarkan teori arsitektur di Kelurahan Malusi Tasik, Kota Parepare. Terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu gambaran umum, kemudian yang kedua ada kondisi site existing, kemudian yang ketiga adalah unsur pembentuk rancang kota. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum Kota Parepare. Kota Parepare adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 99,33 km dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 140.000 jiwa. Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 kecamatan dengan jumlah kelurahan definitif sebanyak 22 kelurahan. Dapat kita lihat pada gambar peta administrasi Kota Parepare. Yang berwarna hijau merupakan Kecamatan Bacukiki, kemudian yang berwarna oranye merupakan Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian yang berwarna kuning merupakan Kecamatan Soreang, kemudian yang berwarna ungu merupakan Kecamatan Ujung. Kemudian di sini ada perbatasan, yaitu batas utara berbatasan dengan Kabupaten Pindrang, kemudian batas timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rapang, kemudian batas selatan berbatasan dengan Kabupaten Baru. Kemudian pada poin yang kedua saya akan menjelaskan tentang kondisi existingnya. Dapat kita lihat pada gambar yang di dalam garis merah itu merupakan site yang saya sedang analisis, yaitu Kelurahan Malusetasi. Yang pertama yaitu tata guna lahan. Kawasan wilayah Kota Parepare lahannya berfungsi sebagai pemukiman penduduk, kantor pemerintahan, dan sektor pariwisata. Di kawasan ini terdapat sektor wisata, kantor pemerintahan, sekolah, dan juga tempat ibadah, sehingga tercipta tata guna lahan yang baik dan sesuai dengan pengelompokan bangunan yang ada. Kemudian poin yang kedua yaitu bentuk dan massa bangunan. Sebagai kawasan penduduk yang memiliki beberapa macam fungsi bangunan, bentuk bangunan yang bervariasi. Terdapat bangunan gedung yang tinggi untuk rumah ibadah, rumah sakit, dan perhotelan. Sedangkan untuk wilayah pemukiman memiliki dominan bentuk yang standar. Kemudian sirkulasi dan parkir. Sebagai kawasan pemukiman, pemerintahan, dan pariwisata, sirkulasi di wilayah ini terbilang cukup baik. Sirkulasinya cukup jelas, dibantu dengan rambu-rambu jalan yang mempermudah untuk melihat arus sirkulasi. Kemudian untuk area perparkiran untuk fasilitas umum sudah disediakan dan tertata dengan baik. Namun untuk permukiman dan beberapa area pertokoan belum memiliki lahan parkir sehingga masih menggunakan area pada bahu jalan. Untuk pedestrian way pada pusat kota dan sekitarnya sudah ada, namun di beberapa lokasi area, pejalan kaki digunakan sebagai area berdagang kaki lima sehingga dapat mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Kemudian di beberapa sekolah memiliki zona selamat sekolah sehingga para pelajar memiliki kemudahan untuk menyeberang jalan, mengingat banyak anak yang berjalan kaki menuju sekolah. Kemudian untuk ruang terbuka, di pusat kota disediakan banyak ruang terbuka untuk umum, yaitu taman, pantai, lapangan, mengingat wilayah ini termasuk kota pariwisata sehingga banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung. Kemudian, dengan tatanan landscape yang baik, wilayah ini terkesan lebih rapi dan indah untuk dipandang. Kemudian untuk penandaan, penanda sangat penting terkhusus bagi orang yang masih asing dengan wilayah ini. Untuk perletakan penanda pada wilayah ini sudah cukup banyak terdapat penanda jalan dan untuk penandaan atau signage, penanda sangat penting terkhusus bagi orang yang masih asing dengan wilayah ini. Untuk perletakan penanda pada wilayah ini sudah cukup banyak, terdapat penanda jalan dan rambu-rambu penanda fasilitas umum seperti tanda masjid, restoran, dan pom bensin yang dapat terlihat dengan. Kemudian, poin yang ketiga adalah kondisi existing unsur pembentuk rancang kota. Yang pertama adalah page. Jalur atau page, elemen fisik pembentuk citra kota. Kepada kategori page terdapat 12
jalanan yang telah teridentifikasi di wilayah Kelurahan Malusetasi. Kemudian ada notes. Notes pada kawasan ini adalah Monumen Habibie dan Ainun, di mana monumen ini menjadi titik aktivitas yang tidak hanya dipengaruhi oleh bentuknya, melainkan adanya support activity yang terjadi di dalamnya. Monumen Habibie dan Ainun ini dijadikan spot foto untuk para wisatawan. Notes ini juga didukung oleh spot-spot pergantian aktivitas, yaitu tempat parkir yang berada di dekat Pasar Tenggol, SMK Negeri 3 Parepare, Lapangan Andi Makassau, Gereja, dan Masjid Raya. Yang menjadi landmark pada kawasan ini merupakan Monumen Cinta Habibie dan Ainun yang merupakan elemen pembentuk citra kawasan pada kota ini. Dari visual dan bentuknya, Monumen Cinta Habibie dan Ainun ini memiliki visual dan bentuk yang unik yang melambangkan cinta sejati dari Habibie dan Ainun. Kemudian Jembatan Tonrangang merupakan edge pada kawasan ini, sehingga Tonrangang Riverside sebagai pusat aktivitas dan juga memiliki fungsi yang spesifik dibatasi sehingga dapat memisahkan ruang dan rasa para pengunjung maupun masyarakat. Kemudian distrik di wilayah ini terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu kawasan pemukiman penduduk, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, dan kawasan bangunan pemerintahan dan fasilitas umum. Terdapat kantor pemerintahan seperti kantor Badan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian terdapat wilayah perdagangan berupa pertokoan di sepanjang jalan Boma Sepe. Kemudian terdapat kawasan sektor pariwisata dan ruang terbuka di Monumen Habibie dan Ainun di Lapangan Andi Makassau. Untuk kawasan pemukiman, ada yang masih berbaur dengan kawasan lain. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.